Bapak selaku dosen pembimbing di mata kuliah Hukum Bisnis. Perkenalkan, nama saya Anissa, NPM 195000022, kelas 4A3 Manajemen. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu COVID-19 atau yang biasa disebut dengan coronavirus. Coronavirus atau yang dikenal sebagai virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus. Coronavirus menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan seperti flu. Coronavirus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Hubei, Cina pada tahun 2019. Pandemi virus corona baru atau COVID-19 yang kian luas telah menyebabkan berhentinya banyak kegiatan usaha dan produksi. Pandemi COVID-19 memunculkan beberapa masalah bagi pelaku UMKM. Di sisi lain, ada juga kesempatan yang muncul termasuk di sektor ekspor dan impor serta investasi. Dan ini juga sangat berhubungan sekali bagi pelaku UMKM. Pemerintah telah menyiapkan dana PEN dengan anggaran sekira 600 triliun. Semua bersifat kebijakan, tidak ada bantuan tunai langsung ke pelaku usaha, cuma kebijakan saja. Pemerintah juga telah memberikan stimulus kepada pelaku UMKM melalui kebijakan keringanan bunga bank atau subsidi bank. Dalam kebijakan ini, OJK memberikan keringanan berupa penundaan cicilan sampai dengan 1 tahun dan penurunan bunga. Perlakuan khusus ini diberikan pada debitur bank bagi usahanya yang secara langsung atau tidak langsung terdapat penyebaran COVID-19. Beberapa sektor yang menjadi sorotan antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Ada beberapa keringanan yang bisa diberikan oleh bank selaku kreditur kepada debitur UMKM dengan status kredit lancar tetapi terdampak COVID-19, antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau konversi kredit. Subsidi penurunan suku bunga bank tersebut merupakan kebijakan pemerintah terhadap dampak pandemi COVID-19 sekaligus upaya pemulihan ekonomi di sektor pelaku usaha kecil menengah. Ini sangat membantu pelaku usaha di masa pandemi yang tidak diketahui kapan berakhir. Melalui kebijakan OJK di sektor perbankan ini minimal menjadi angin segar bagi UMKM untuk menjaga stabilitas usahanya. Karena keringanan ini, pelaku UMKM tidak begitu terbebani dulu dengan pembayaran angsuran yang telah rutin dibayarkan setiap bulannya, yang apalagi omset menurun drastis hingga 50% di masa pandemi. Selain itu, angsuran yang harus dibayarkan ke bank kini bisa kita gunakan untuk mengelola sektor usaha lainnya agar mampu menopang perekonomiannya. Memang tidak bisa dipungkiri, adanya virus corona ini menyulitkan para pengusaha. Beberapa kita harus dirumahkan sembari menunggu keadaan membaik. Untungnya ada program subsidi bunga dari bank dan ini sangat membantu. Saat ini, pelaku UMKM masih menikmati keringanan bunga oleh OJK hingga akhir tahun dan berharap pemulihan ekonomi semakin membaik melalui berbagai kebijakan pemerintah di masa tatanan hidup baru saat ini. Pemerintah juga telah memberikan stimulus kepada pelaku UMKM melalui kebijakan keringanan bunga bank atau subsidi bank. Nah, jadi pilihan keringanan tersebut diberikan sepenuhnya kepada bank dan tergantung pada hasil identifikasi bank kepada masing-masing debiturnya. Hal ini menjadi angin segar bagi para debitur yang kesulitan melakukan pelunasan kredit di masa pandemi saat ini. Ekspor dan impor merupakan kegiatan yang sangat penting bagi sebuah negara. Dari kegiatan ekspor dan impor, sebuah negara akan memperoleh pendapatan. Namun, saat ini seluruh dunia sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang terus meluas. Pandemi ini berdampak pada banyak sektor, termasuk perekonomian negara. Banyak negara memberlakukan lockdown yang mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor. Pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap kinerja pertumbuhan ekspor komoditas pertanian utama Indonesia. Selain itu, terhambatnya kegiatan ekspor dan impor menyebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan penutupan sejumlah bisnis. Ketika bisnis kehilangan pendapatan, pengangguran cenderung meningkat tajam. Dampak ini akan terus terasa selama adanya pembatasan pergerakan orang dan kegiatan ekonomi, serta tergantung pada respon dari otoritas-otoritas keuangan nasional. Ini juga sangat berhubungan bagi sektor investasi negara saat ini. Salah satu aspek penting dalam investasi negara ialah ketersediaan dana atau modal. Namun, sayangnya setelah pandemi muncul, hampir semua negara mengalokasikan anggaran yang dimiliki untuk menangani krisis kemanusiaan.
upaya menyelamatkan manusia dari penularan virus COVID-19 menjadi agenda utama bagi negara. Sehingga kegiatan pembangunan lainnya dan investasi bukan lagi menjadi prioritas penting. Apabila kegiatan investasi tetap harus dijalankan, perlu dicermati mengenai sumber pembiayaan dari mana, khususnya untuk investasi yang memerlukan biaya besar. Bank sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai kegiatan investasi tentunya akan sangat selektif dan sangat berhati-hati sekali. Mengingat tingginya potensi kredit macet akibat pandemi, tidak semua bank memiliki kemampuan yang sama dalam menyalurkan pinjaman, karena sebagian mungkin harus berkonsentrasi melakukan restrukturisasi kredit ataupun berkurangnya sumber dana masyarakat, sehingga membuat mereka rentan sekali dalam menyalurkan kredit yang baru. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi kriteria tugas saya di mata kuliah hukum bisnis. Sekiranya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya